Jadi memang yang kita lakukan, jadi step pertama itu tadi yang misalkan di fase positioning. Jadi akhirnya terbentuklah Teh Putri si paling anak muda, si paling UMKM, si paling ekonomi kreatif, si paling gender gitu kan di fase itu. Dan kalau kita lihat dalam dunia digital yang paling leading itu Teh Putri dulu gitu kan. Oke, kita di dalam digital tapi memang di ruang itu belum. Di grassroots kita belum. Karena ada fase selanjutnya. Nah, fase selanjutnya yaitu fase the winner campaign. The winner campaign. Jadi itu fase selanjutnya. Nah, fase selanjutnya ya tadi akhirnya kita sudah head to head, sudah terbentuk pasangan calon, maka memang kita harus mulai berpikir apa sih proposal apa yang akan kita yakinkan masyarakat gitu kan. Makanya ada yang namanya proposal Garut Hebat begitu kan. Jadi kita tidak hanya serta-merta, makanya kemarin kita tuh ingin mencoba menyampaikan kepada publik bahwa sosok Pak Sakur dan Teh Putri itu sosok yang paling siap dari segalanya. Dari sisi narasi kita paling siap, dari sisi komposisi kita yang paling bagus, mewakili dua generasi gitu dan dari sisi kapasitas kita wani diaduk ya kan gitu. Dinamika politik di Kabupaten Garut nih Kang. Menurut Akang sekarang. Jadi gini. Jadi Garut itu sudah sangat terkenal. Bahkan saya pernah mendapat sebuah statement dari beberapa senior. Jadi kalau mau belajar tentang politik itu ya ke Garut gitu. Jadi makanya luar biasa dinamika di Garut termasuk dalam konteks politik kemarin itu cukup tidak hanya eksternal, internal pun cukup sangat sengit. Ya bahkan mungkin adik saya korban gitu kan. Akhirnya berubah korban sampai gara-gara pilkada gitu ya. Gara-gara pilkada kerjanya diberhentikan. Karena dulu saya di sebelah sana gitu kan. Sekarang mentas gitu ya. Sekarang mentas gitu. Tapi kan itu sebuah hak politik gitu ya. Betul. Dan yang namanya dan semua warga dijamin gitu haknya gitu kan. Oke, dengan Akang yang mentas nih menyeberang dari yang sebelumnya bahkan sebelumnya. Gesekan apa Kang? Yang Akang dapatkan tadi adik gitu kan. Yang pertama adik. Kalau Akangnya nih, aku penasaran. Saya menjadi objek bulian. Gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun Warginet, apa kabar hari ini? Balik lagi nih hari ini bersama aku si Putih-Putih Melati. Bersama aku Salwa Apriliani. Enggak ya, nggak pakai Alibaba Putih-Putih Melati aja. Siapa yang sampai detik ini kalau stres itu private, tapi kalau komplain di second account tapi di depan orang harus happy? Aku salah satunya. Kayaknya Warginet juga sama ya. Padahal kita lagi harus happy banget ya, tapi di second account lagi pada marah-marah di Twitter apalagi gitu ya, pada stres gitu. Tapi nggak apa-apa teman-teman Warginet, walaupun kita menghadapi situasi seperti itu, tapi kita harus menjalani hidup dengan happy setiap harinya dan semoga selalu diberikan kesehatan aja, itu juga udah cukup ya Warginet. Aduh, hari ini kita kedatangan tamu spesial banget di segmen yang juga spesial karena kita akan membahas seputar kepemimpinan, seputar kepemimpinan, bagaimana menjadi seorang pemimpin dan pengalaman beliau ini selama kemarin di pesta demokrasi khususnya di Kabupaten Garut ya. Udah bersama aku nih ada Kang Hendro. Boleh tepuk tangan dulu untuk Kang Hendro. Sampurasun mampes Kang Hendro, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Kang Hendro. Gimana? Kang Hendro sebenarnya stres juga in private-nya atau? Enggak. Kita kembali ke setelan pabrik, kembali ngurus mahasiswa, ngurus air gitu. Setelah perhelatan kemarin luar biasa, perhelatan yang sangat luar biasa. Kemarin udah dugdak gitu ya. Balik lagi. Balik ke setelan pabrik. Oke, berarti Kang Hendro ini sebagai dosen juga ya? Dosen di salah satu kampus di Garut. Di Garut ya. Di kampus mana tuh Kang? Di IP dan di FKWU. Di IP dan di FKWU Uniga ya. Wah, boleh dong sapa-sapa mahasiswanya Kang Hendro. Kalau barangkali ada mahasiswa FKWU, mahasiswa IP. Mahasiswa IP sedang liburan. Sedang liburan. Kalau kita baru UAS. Baru UAS. Pasti mereka lagi misu-misu gitu di second account-nya ya Kang Hendro. Oke, selain Kang Hendro ini kita kenal sebagai dosen. Kang Hendro juga sebagai, aku ngomongin tadi, kepemimpinan, seorang pemimpin. Sebagai salah satu ketua tim pemenangan
Teh Putri Karlina. Betul Kang Hendro? Ya, alhamdulillah. Jadi beberapa bulan yang lalu ya kebetulan alhamdulillah Teh Putri sekarang tinggal menunggu saatnya dilantik. Saya diminta untuk nge-lead ya positioning beliau sampai akhirnya sampai sampai mempunyai pasangan. Karena memang kebetulan posisi saya itu sebagai salah satu pejabat di BUMD, sehingga tidak bisa ikut kampanye. Jadi kalau sebelum pencalonan, saya sebagai ketua timnya, dan setelah beliau dapat calon, ya saya nggak boleh kampanye. Tapi kalau untuk memenangkan boleh. Oh, untuk memenangkan boleh, kalau kampanye nggak boleh. Oke. Sebelum kita membahas lebih kesana-kayaknya seru nih. Aku mau tahu dulu dong latar belakang Kang Hendro nih sebagai dosen tadi nih. Terus di BUMD juga. Terus apa lagi tuh Kang Hendro? Dulu zaman mahasiswa saya aktivis. Aktivis. Biasa ya. Sempat jadi tukang demonstran. Pasti yang agak dicirian ke dosennya sih ya gitu ya. Dan ya memang pernah, karena latar belakang saya sebagai aktivis, setelah saya selesai ya memang selain dosen saya banyak bergulat juga dalam dunia Garut ya, mungkin dalam dunia pergerakan. Dan setelah menjadi dosen mungkin kita juga shifting ya, lebih ke arah bagaimana saya lebih ke arah membangun konsensus pemikiran di Kabupaten Garut. Banyak juga bareng di beberapa dinas-dinas berkaitan dengan konteks ekonomi di Kabupaten Garut. Jadi selain dosen, selain di Dewas di PDAM, ya mungkin saya juga concern di isu-isu tentang UMKM, isu tentang ekonomi kreatif, dan isu tentang poverty reduction, tentang kemiskinan. Banyak juga ya yang digandrunginya oleh Kang Hendro ini di sini. Dan ini terakhir mungkin dosen yang sedang proses ya mudah-mudahan segera selesai doktoralnya. Amin. Kita doakan semoga proses menuju doktoralnya lancar ya Kang Hendro ya. Aduh, ternyata banyak banget sebenarnya yang kita bisa bahas nih tentang Kang Hendro, tapi hari ini aku mau fokusnya ke sana nih, tentang Kang Hendro sebagai ketua tim pemenangan Teh Putri Karlina ya Kang ya. Perjalanan awal mulanya tuh gimana sih Kang bisa menjadi ketua tim pemenangan Teh Putri? Karena memang tadi ya saya sampaikan setelah tahu, jadi sedikit saya flashback. Jadi pasca saya selesai selesai jadi aktivis mahasiswa, sempat juga saya bergabung dalam dunia partai politik, dan 2018 saya dalam percaturan perhelatan dunia politik ya, karena saya mundur juga di keanggotaan dan pengurus partai politik. Nah dari sana saya fokus di isu-isu tadi yang saya sampaikan, isu tentang UMKM, ekonomi kreatif. Awal mulanya memang pertemuan saya dengan Teh Putri itu di isu itu gitu. Jadi 2 tahun yang lalu ya kami sama-sama saya menggandeng beliau untuk ayo kita kembangkan Garut dalam konteks UMKM. Jadi beliau kita minta sebagai tim ahli untuk proses pengembangan teman UMKM, karena pun latar belakang beliau sebagai bisnismen gitu kan. Nah jadi selama 2 tahun itu kami sama-sama mempunyai kerja bareng, gerak bareng terkait dengan isu UMKM dan ekonomi kreatif. Dari sana mungkin pada akhirnya ya saya juga tidak menyangka pas waktu kita ngobrol ternyata Kang bantu aku dong gitu kan. Bantu aku, insya Allah saya mau maju apa kan legislatif eksekutif ya, bismillah. Jadi karena 2 tahun kita bareng ya, kita kerja bareng, kita berbarengan. Ya akhirnya memang dia meminta untuk nge-lead nge-lead sampai dengan ya saya sampaikan karena posisi saya sebagai dewas gitu ya, paling saya untuk permukaan di publik sampai dengan penetapan calon gitu. Nah di luar itu tadi karena saya nggak boleh kampanye, tapi untuk memenangkan boleh dong. Jadi kampanye enggak, tapi menangkan dia. Jadi tetap ada salah satu sentuhan-sentuhan Kang Hendro juga ya dalam perjalanannya Teh Putri. Ya sih benar, Teh Putri itu memang yang salah satu aware dengan UMKM gitu ya Kang ya. Kalau Kang sendiri kenapa bisa aware dengan perihal UMKM? Karena memang saya sejak mahasiswa berkecimpung dalam dunia ekonomi, dalam dunia bisnis. Sekarang pun dosen KWU ya? Iya, di sana dosen KWU. Jadi pasca saya selesai mahasiswa, setelah jadi aktivis ya saya pun bisnis ya. Makanya saya terlibat di Kadin, terlibat di HIPMI, pernah mencalonkan ketua HIPMI tapi kalah. Tapi kalah. Setelah juga mencalonkan ketua KNCI tapi kalah. Tapi kalah juga. Jadi memang concern dalam dunia ekonomi gitu kan. Sehingga memang ini yang menjadi ya udah
karena saya dosen ya berarti saya harus banyak berkecimpung dalam isu-isu terkait dengan ekonomi UMKM, ekonomi kreatif dan kemiskinan. Oke, jadi Akang ketemunya sama Teh Putri itu lewat UMKM itu gitu ya. Concern Akang sama Teh Putri yang sama, merasa pernah kerja bareng, Teh Putri ngerasa cocok juga mungkin dengan Akang, akhirnya kan bantu saya gitu. Oke. Tapi apa yang melatar belakangi Akang Hendro sendiri untuk mendukung Teh Putri gitu? Pertama, karena saya selama 2 tahun itu kita bareng-bareng, kita lihat pertama dari sisi kapasitas ini layak, misalkan dari sisi narasi udah sangat layak. Kemudian yang kedua kita melihat pun dari postur pemilih, landscape pemilih kita gitu kan. Mau tidak mau gitu kan, kalau kita melihat hampir 60% itu adalah pemilih Kabupaten Garut itu mayoritas generasi milenial dan post milenial. Ini adalah momentum bahwa dan beliau posisi Teh Putri adalah representasi dari anak muda. Jadi dulu kalau kita misalkan dalam konteks isu politik ya, anak muda itu selalu dijadikan objek, tapi hari ini tidak lagi objek, ini adalah benar-benar calon. Kalau dulu isu anak muda, sekarang bukan lagi isu, tapi ini udah calonnya bahwa calonnya adalah anak generasi milenial. Sehingga kita melihat di sini ini adalah prospek bagaimana selain kapasitas tadi, kita landscape pemilih yang memang lebih mayoritasnya adalah anak muda. Ini menjadi sebuah momentum dan ada peluang yang sangat bagus ketika kita mendorong Teh Putri. Iya, oke. Tapi kan Kang, banyak juga tuh dengan ada isunya ini mah Teh Putri yang tadi akan bilang ya, sebagai kelebihan dari Teh Putri bahwa dia itu representatif dari anak muda. Tapi nggak sedikit juga orang yang bilang nyaho-naon gitu, Teh Putri tahu apa gitu, perempuan pertama ya, diskriminasi gender kan di kita masih lumayan ya Kang. Itu pertama. Kedua, ngapain ini anak muda, apalah segala macam dengan isu-isu seperti itu. Apa yang membuat Akang tuh tetap yakin untuk mendukung Teh Putri? Makanya karena mungkin saya dosen, apa yang saya lakukan tidak hanya sekedar cek cenah gitu kan, tapi memang kita selalu dilatari dengan sebuah riset. Jadi kalau hari ini kita mendengar Garut hebat, kalau kita mendengar Garut hebat, itu pas waktu kita awal-awal gitu kan. Jadi karena kita melihat apa sih yang menjadi, makanya kita dibagi fase. Ketika satu saya diminta ini, saya dibagi 3 fase. Fase yang pertama adalah fase positioning. Fase yang kedua adalah the winner campaign. Fase yang ketiga adalah brainwash campaign. Nah, fase yang pertama itu the positioning itu sampai dengan posisi Teh Putri, dia dapat siapa calon yang akan mendampingi. Nah, posisi yang ini kita coba mainkan. Karena dia adalah anak muda, kemudian dia latar belakang seorang bisnismen, maka kita akan coba ngebangun branding beliau bahwa si paling anak muda, si paling ngerti ekonomi, si paling UMKM, si paling ekonomi kreatif. Sehingga inilah yang pada akhirnya positioning Teh Putri meskipun ketika awal dia misalkan ngerti si anak muda, karena lebih dulu dia udah ikut andil ngomongin tentang UMKM. Bahkan ketika awal dia ngomongnya tidak seputar isu anak muda, isu gender, isu ekonomi gitu kan. Maka memang sebelum dia muncul di publik udah ada track terkait dengan itu, sehingga mungkin orang tidak terlalu ini, terutama anak-anak muda lah ya gitu kan, karena kita menggiring anak-anak muda gitu kan. Itu ya berarti salah satunya. Berarti selain melakukan apa yang udah Akang ceritakan tadi gitu ya, sebagai ketua tim pemenangan Teh Putri waktu itu, boleh nggak sih kan diruntutin apa aja yang Akang lakukan dari awal mulai diajak Teh Putri sampai akhirnya Teh Putri nih calon gitu. Jadi tadi ya, pertama kita bagi 3 fase tadi. Nah, di fase awal itu fase yang luar biasa, fase yang paling effort gitu ya. Jadi kita dibagi 2, kita akhirnya membentuk tim, ada tim strategik, ada tim branding, sampai akhirnya menjelma hari ini kita mendengar yang nama Besti. Itu adalah tim awal. Jadi kita dibagi 2, tim pun kita bagi 2. Jadi tim pertama yang hari ini adalah Besti gitu ya. Tim yang dan yang kedua ada tim komunikasi politik. Jadi apa yang kita lakukan itu benar-benar kita based on data, based on research gitu ya. Jadi tidak hanya serta-merta cenah gitu. Itu satu. Dan semua itu anak-anak muda, anak-anak orang kreatif semua. Jadi saya yang paling tua gitu kan. Yang kedua mengakui ya. Mengakui saya yang paling tua. Yang kedua tim komunikasi politik. Nah, kalau tim komunikasi politik yang saya lakukan adalah saya ya tentu saya perlu partner
Jadi yang pertama kali saya coba ajak bareng adalah ada seseorang yang namanya Pak Adi Badar gitu kan. Nah, kenapa beliau? Jadi ini unik ya. Ya kebetulan saya 2 periode sebelumnya saya ikut terlibat juga dalam perhelatan pilkada. Di periode pertama saya yang menghandle urusan masalah jaringan dan kerelawanan, dan di periode kedua saya yang menjadi orang dulu tuh koordinator relawan satu calon. Oke. Nah, si Pak Adi Badar sama Jadi, juga beliau. Sama juga. Jadi gini, yang paling penting ketika komunikasi politik itu ya, ketika kita melakukan komunikasi ke partai politik, ada satu hal, siapa komunikatornya begitu kan. Karena mungkin tadi ada saya representasi pemenang 2 kali periode, dan ada juga Pak Adi begitu ya, sama-sama di sana, sehingga ini yang akan memudahkan. Dulu kita pernah ada pengalaman di periode pilkada sebelumnya, ada sama anak jenderal, anak pangdam gitu kan, tapi ternyata masuk di bursa gitu kan. Tapi tadi makanya tim komunikasi itu menjadi sesuatu yang penting untuk meyakinkan setiap parpol. Kalau kemarin alhamdulillah kita relatif tidak ada tidak ada penutupan, tidak ada partainya relatif lebih open karena pertama, dia tentu akan melihat si calon ini siapa untuk kita dukung teh. Oke, kita semua tahu bahwa Teh Putri itu salah satu kelebihannya dia salah satu putra dari Kapolda Metro gitu kan. Tapi di luar itu ada tim komunikator yang memang partai politik semua tahu. Kang Hendro siapa? Pak Adi siapa? Ini yang pada akhirnya akhirnya memang membangun komunikasi yang kemarin itu relatif kita tidak terlalu sulit begitu ya. Makanya kemarin itu rumusnya begitu. Kalau kita ingin melawan incumbent maka head to head gitu kan. Dan alhamdulillah ternyata sosok Teh Putri dengan segala sumber dayanya dan Pak Syakur gitu ya, kita mampu mengkonsolidasi seluruh partai sehingga terjadi head to head. Betul, bahkan hampir seluruh partai politik ya kemarin perbandingannya tuh jauh banget, dan orang-orang ya masyarakat luas juga nggak sih memenang kuno partai nage loba gitu ya, ada keluar hal-hal seperti itu. Berarti kan ada strategi politik yang digunakan gitu ya Kang di dalamnya. Makanya gitu. Kita bagi 2, yang satu fokus ke positioning Teh Putri, satu komunikasi politik. Jadi memang saya Pak Adi memang kita mencoba bagaimana mengorkestra terkait dengan komunikasi politik gitu kan. Sekarang tadi misalkan kalau kita lihat ke belakang dulu misalkan, sekarang saya juga ikut terlibat komunikasi politik di pilkada yang lalu begitu ya. Ketika ada sama anak pangdam, anak jenderal gitu kan. Tapi komunikatornya misalkan tidak meyakinkan, ya setiap calon pun partai politik pun pasti pertanyaan ragu ya. Dia akan ragu, dia bisa nggak sih gitu kan. Iya dia anak jenderal, tapi masalahnya dia bisa nggak, dia mampu nggak gitu kan. Tapi kemarin luar biasa gitu kan, karena mungkin kita mampu meyakinkan mereka sehingga proses lobby, proses komunikasi relatif tidak terlalu tidak terlalu tertutup, mereka sangat-sangat open. Welcome lah gitu ya ibaratnya. Oke, itu step yang pertama ya, sampai Teh Putri diterima oleh partai politik. Step selanjutnya Kang yang dilakukan? Step selanjutnya, jadi memang yang kita lakukan, jadi step pertama itu tadi yang misalkan di fase positioning. Jadi akhirnya terbentuklah Teh Putri si paling anak muda, si paling UMKM, si paling ekonomi kreatif, si paling gender gitu kan di fase itu. Dan kalau kita lihat dalam dunia digital yang paling leading itu Teh Putri dulu gitu kan. Kita di dalam digital, tapi memang di ruang itu belum. Di grassroots kita belum. Karena ada fase selanjutnya. Nah, fase selanjutnya yaitu fase The Winner Campaign. Jadi itu fase selanjutnya. Nah, fase selanjutnya ya tadi akhirnya kita sudah head to head, sudah terbentuk pasangan calon, maka memang kita harus mulai berpikir apa sih proposal apa yang akan kita yakinkan masyarakat gitu kan. Makanya ada yang namanya proposal Garut Hebat begitu kan. Jadi kita tidak hanya serta-merta, makanya kemarin kita tuh ingin mencoba menyampaikan kepada publik bahwa sosok Pak Syakur dan Teh Putri itu sosok yang paling siap dari segalanya. Dari sisi narasi kita paling siap, dari sisi dari sisi komposisi kita yang paling bagus, mewakili 2 generasi gitu dan dari sisi kapasitas kita wani diaduk ya kan. Itu yang pada akhirnya memang misalkan dalam konteks pilkada politik taktis itu dominan, tapi kita nggak mau seperti itu. Kita ingin meyakinkan publik bahwa
kita yang paling siap dari sisi narasi. Makanya ada proposal ini Garut hebat, sehingga tadi misalkan The Winner Campaign itu seluruh aspek ya, mulai dari aspek taktis dan strategis, kita yang paling siap. Kita lihat misalkan dari aspek taktis misalkan ya, ketika karena kita sangat betul memperhitungkan itu dari mulai ke KPU itu mulai dari pendaftaran, kemudian nomor urut, kemudian kita lihat misalkan kita ketika head to head kita sudah memberikan pesan kepada publik bahwa kita siap menang, kita yang paling siap untuk menang, itu satu. Kemudian yang kedua, ketika kita pendaftaran sengaja ketika kita berkumpul di tim, kita ingin paling akhir. Kenapa paling akhir? Kita ingin memperlihatkan kepada publik bahwa kita paling siap. Makanya kalau kita lihat, kita flashback ke belakang, ketika nomor 1 misalkan hanya ratusan, kita ribuan yang datang. Ramai sekali itu ya. Dan itu ada sebuah pesan ke publik bahwa kita sih paling siap untuk menang. Dan menunjukkan kepercayaan juga nggak sih itu ya? Dan itu yang pada akhirnya mau tidak mau untuk melawan incumbent harus gitu kan. Dan ketiga, kalau kita misalkan lihat ketika posisi pengundian gitu kan, kan itu di Hotel Santika ya? Di seputar Santika, kalau misalkan masih ingat, hanya baligo 02 yang sudah terpampang. Baligo nomor 1 nggak ada. Karena kita ingin memberikan sebuah pesan, kita paling siap untuk menang. Jadi nggak gurung-gusu gitu ya, kita benar-benar prepare. Jauh-jauh hari makanya kita menyiapkan bahwa dari tidak hanya sekedar taktis, strategis pun kita mempersiapkan, termasuk proposal Garut hebat begitu kan. Makanya jauh-jauh hari kita udah ngomongin Garut hebat. Garut hebat benar-benar. Dan memang kemarin tuh seru banget gitu Kang, dengan yang pas pengantaran pendaftaran Teh Putri dan Pak Syapur tuh rame sekali ya Kang. 2.000 orang yang hadir. 2.000 orang. Itu membuktikan ya ibarat nama apa ya kayak dan ini kayak aduh kagebeg ya gitu, sangganya bikin itu yang sebelah kagebeg lagi. Karena kita melihat bahwa mau tidak mau lawan kita adalah incumbent yang punya legasi 10 tahun. Maka tadi misalkan kita harus mampu meyakini publik bahwa kita paling siap gitu kan. Maka ya mau tidak mau dengan cara seperti itu. Makanya dengan tadi mulai ketika pendaftaran kita 2.000 begitu kan. Ini menjadi sebuah gebrakan selanjutnya. Jadi gebrakan awal kita mampu mengkonsolidasi bisa head to head. Gerakan selanjutnya misalkan dengan ketika pendaftaran, pengundian sampai dengan kampanye pun luar biasa. Kita mungkin bisa dibilang ketika masa tadi The Winner Campaign itu kampanye yang kami lakukan kampanye ya out of the box gitu ya. Digitalnya jalan, grassroots pun jalan. Dan tim medianya Teh Putri juga anak-anak muda semua ya kan. Benar-benar memang memanfaatkan digitalisasi di era sekarang juga Kang, dan itu benar-benar kita mau tidak mau hari ini kita, misalkan yang namanya digital nggak mungkin kita melepaskan. Jadi kita dunia itu sudah hari ini udah boardingless gitu ya. Ya mau tidak mau digital menjadi bagian penting ya, termasuk dalam konteks misalkan pilkada hari ini. Makanya kalau kita coba analisis dari sisi digital, kita yang paling siap, kita yang paling tinggi dari sisi yang lain. Bahkan kita selalu mengupdate setiap bulannya sejauh mana kita selalu menganalisis kekuatan digital kita. Jadi di grassroots kita melakukan survei gitu ya untuk melihat dan menakar sejauh mana elektabilitas kita. Dalam dunia digital pun kita hampir tiap bulan kita melihat, dan itu jomplang, jauh banget dengan rival gitu. Berarti kalau yang fase yang pertama aku nangkepnya untuk meyakinkan si partai politik itu, di fase kedua bagaimana ke masyarakat gitu ya Kang. Nah kalau Kang tadi ngobrol juga bahwa Akang ini terbatas oleh bahwa Akang ini salah satu di BUMD. Benar, di BUMD. Berarti kalau Akang mengantarkan Teh Putri itu sampai ke fase mana tuh Kang? Jadi ke fase setelah proses pendaftaran. Penetapan calon. Nah, jadi setelah itu ya saya tidak ikut terlibat dalam dunia kampanye. Tapi terlibat untuk memenangkan Tapi terlibat untuk memenangkan tetap ya. Dan sampai sekarang menang gitu, alhamdulillah ya Kang. Berarti memang perlu strategi-strategi yang sangat direncanakan banget gitu ya Kang ya. Kalau menurut Akang sendiri, strategi dengan kondisi perpolitikan saat ini, strategi yang cocok dipakai gitu Kang? Ya.
Jadi tadi misalkan ada salah satu keuntungan nomor 2 itu yang pertama adalah jeda antara pilpres dengan pilkada itu tidak terlalu jauh, sehingga tadi ya momen kekuatan dukungan Prabowo ke pilkada itu juga mau tidak mau itu berpengaruh gitu ya. Makanya kalau kita lihat secara hampir keseluruhan rata-rata misalkan faktornya yang memenangkan kontestasi pilkada itu adalah yang tergabung ke dalam KIM. Nah, karena mungkin ada efek keberlanjutan ini. Nah, ini mungkin yang diuntungkan oleh Teh Putri. Ini satu. Yang kedua tadi, komposisi calon kita sangat ideal, mewakili 2 generasi gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah tadi saya sampaikan, landscape pemilih kita itu di atas 60% itu adalah mewakili generasi milenial dan post milenial. Dan itu ada representasi di Teh Putri. Sehingga pada akhirnya memang ini yang pada akhirnya kita benar-benar menguntungkan sehingga kita mampu mengalahkan yang namanya incumbent gitu. Berarti itu yang memang kemarin juga dianalisis oleh Kang Hendro sendiri ya. Menurut Akang tuh penting nggak sih Kang peran tim kampanye gitu ya dalam mempromosikan visi misi calon bupati itu sendiri? Oh iya, tentu tim kampanye sangat penting karena untuk sampai ke wilayah grassroots ya itu ya tim kita dengan sebaran kecamatan kita hampir 42 kecamatan, hampir 400 sekian desa, itu luar biasa, cukup sangat luas. Maka memang keberadaan tim itu mampu untuk menyebarluaskan narasi-narasi tentang Garut hebat gitu kan. Jadi ya mau tidak mau memang keberadaan tim itu menjadi ujung tombak lah ya. Gitu. Dan sepertinya tim-timnya Teh Putri kalau aku lihat juga memang banyak sekali anak-anak mudanya. Anak-anak muda. Dan menjadi salah satu itu juga pemanfaatan dan juga representatif mungkin dari Teh Putri bahwa anak muda juga bisa terlibat lah setidaknya dalam proses si pesta demokrasi itu ya Kang ya. Oke. Ngomongin ini Kang. Kita sedikit keluar dari Teh Putri ya. Dinamika politik di Kabupaten Garut nih Kang. Menurut Akang sekarang. Jadi gini. Jadi Garut itu sudah sangat terkenal. Bahkan saya pernah mendapat sebuah statement dari beberapa senior. Jadi kalau mau belajar tentang politik itu ya ke Garut. Jadi makanya luar biasa dinamika di Garut termasuk dalam konteks politik kemarin itu cukup tidak hanya eksternal, internal pun cukup sangat sengit. Ya bahkan mungkin adik saya korban gitu kan. Akhirnya berubah korban sampai gara-gara pilkada kerjanya diberhentikan. Karena oh my god, emang berarti sedinamis begitu ya. Serubis itu ya Kang ya. Bahkan ada yang bilang kan ini mah lebih pilpres di Garut mah pilkada juga. Betul. Kalau kita lihat di netizen begitu ya, kan banyak yang bilang pilkada rasa pilpres. Karena tadi misalkan jeda antara pilpres pilkada tidak terlalu jauh, dan yang kemudian kedua perlawannya sengit. Ini perlawanan kita kan melawan incumbent dan luar biasa. Seluruh sumber daya itu semuanya semua dimunculkan sehingga sangat sengit, sehingga luar biasa dinamikanya. Makanya sesuatu yang wajar gitu kan. Mungkin tidak hanya saya ya yang korban tadi, tiba-tiba adik saya dipecat dikeluarkan gara-gara beda pilihan. Mungkin ada beberapa kasus dari tim-tim yang lain pun demikian karena saking sengitnya gitu kan. Kalau ngomongin itu Kang, kasus yang adik Akang itu ya, itu saya juga kaget ya. Benar karena beda pilihan terus dia harus kehilangan pekerjaannya gitu. Menurut Akang itu gimana menanggapi hal itu? Ya mungkin ini kedewasaan politik. Mungkin ini PR ke depan, bagaimana misalkan pemilih kita, para politisi kita lebih wise ya, lebih dewasa, lebih bijak begitu kan, terkait dengan dinamika politik gitu kan. Iya itu hal itu. Dan gimana Kang, itu apakah bisa dihindari sebenarnya hal seperti itu atau kayaknya susah deh gitu? Dengan seiring waktu saya yakin ke depan politik kita akan lebih dewasa sih. Tapi memang tadi karena 2 pasangan, sehingga akan gesekannya lebih kencang. Beda kalau misalnya 3 atau 4 pasangan. Kalau lebih banyak gitu ya kan, kayak 5 pasangan tuh di Kabupaten Tasik kan 5 itu jadi 5 itu akan lebih nih. Karena itu 2 pasangan gitu ya, tadi hitam putih. Tadi misalkan ya yes or no gitu. Jadi pilihannya gitu sehingga
agak luar biasa Iya, benar. Bentrokannya memang kencang banget gitu ya Kang. sangat Dan kencang. sampai mempengaruhi halnya Ya. dalam pekerjaan Padahal nggak masalah apapun Iya gitu benar kan. kan. Padahal kalau kita Nggak balik salah lagi apapun, gitu hak kan. siapapun untuk memilih siapapun gitu Betul, ya kan. betul. Akang pun misalnya kalau saya anak Akang juga kalau saya Betul. beda sama Akang ya hak saya gitu Betul, gitu ya betul. Kang. Selain yang tadi gitu kayaknya kasusnya yang diberhentikan ada lagi nggak Kang yang Akang dengar gitu kasus-kasus lain di luar itu? Ya paling tidak jauh beda lah seputar itu gitu kan. Gesekan-gesekan, tapi memang tidak apa namanya separah ketika Pak Jokowi, Pak Prabowo ketika di periode yang pertama itu luar biasa gesekannya. Tidak relatif karena memang tadi ya tadi masyarakat sudah mulai dewasa gitu kan. Pembelahannya pun tidak terlalu larut. Tadi yang namanya dua pasangan itu betul-betul capek karena udah pasti bakal ada pembelahan gitu kan. Tapi saya melihat kemarin itu tidak seperti Pilpres yang periode pertama. Luar biasa kalau kalau misalkan saya mencoba mengamati di Pilpres di periode pertama itu pembelahannya itu cukup sangat signifikan. Bahkan pasca Pilpres pun masih panas ya? Masih panas. Kodok apa namanya? Apa tuh? Kodok apa? Bukan. Apa tuh? Saya belum milih itu waktu itu. Versus apa? Jadi sampai itu masih mau udah 3 tahun 4 tahun masih ada. Masih ada buntutnya gitu kan. Tapi di Pilpres kemarin relatif tadi karena memang 3 pasang ya tidak terlalu gesekannya tidak terlalu kuat. Dan kalau lihat dari kemarin sih relatif lebih dewasa lah masyarakat Kabupaten Garut. Tidak seperti ketika Pilpres di periode pertama yang dua pasangan. Yang dua pasangan calon ya. Jadi yang namanya dua pasangan memang impotnya lebih besar, gesekannya lebih kencang gitu ya. Dan ini sesuatu yang wajar dan lumrah. Oke, gitu. jadi mau nggak mau gitu ya mau untuk tidak mau pasti ada gesekan. Iya, pilihannya 1 atau 2 gitu, nggak ada 1 atau 3. Di tim internal sendiri dulu kita misalkan kita mencoba jangan 2, kalau bisa 3, kalau 2 kita capek, kita nanti ada pembelahan gitu. Tapi ini bicara tentang formulasi gitu kan. Justru kalau 3 yang diuntungkan adalah incumbent, kita harus 2. Oh gitu iya kan. betul. Dan itu adalah sebuah konsekuensi. Tinggal tadi mungkin kalau kita bicara tentang pembelahan gitu ya, ini juga mungkin kedepannya mudah-mudahan bisa lebih baik ya proses demokrasi kita. Pelaku politik dalam hal ini mungkin tadi para kontestan, partai politik, penyelenggara bisa lebih dewasa lagi, bisa lebih bijak lagi, bisa bisa memformulasikan lagi sehingga gesekan bisa diantisipasi. Oke, aduh. Saya agak berat ya ngobrolnya hari ini kan. Kita gimana kalau kita minum dulu deh Kang? Boleh. Aku juga mau minum dulu karena sedikit berat sebenarnya ini jujur kan. Asli ini jujur. Tapi yang lagi Akang minum dan juga aku minum, aku lagi pakai tumblernya dari Garut Souvenir Kang ini. Iya, ini Garut Souvenir nih. Izin minum ya Kang aku. Pokoknya teman-teman bisa cari tumbler atau gelas-gelas hal-hal lain juga di Garut Souvenir. Jadi kalau cari gantungan kunci, cari lanyard seperti ini, cari gelas, mau custom seperti apa, boleh aja langsung ke Garut Souvenir. Karena aku juga minum di Garut Souvenir nih. Gitu Kang, aduh agak deg-degan ya. Sebenarnya kalau ngomongin ini di Garut memang yang jadi salah satu yang ramai juga kemarin. Bahkan kayak pas debatnya aja beberapa kafe teh nobar. Hampir ini luar biasa. Benar. Tapi sisi lain itu sangat saya mengapresiasi. Artinya ada keterlibatan banyak pihak ya. Jadi sebagai banyak mungkin masyarakat mencoba ikut terlibat untuk aware juga ya. Itu sebenarnya satu hal yang memang positif. Meskipun memang ada evaluasi juga ya bagi penyelenggara karena tidak sesuai target ya. Kalau tidak salah kemarin itu hanya 66% apa 67% gitu. Menurun berarti ya Kang dari karena target dari KPU itu 75% kalau tidak salah. Ya targetnya itu 75% Tapi ya. keterlibatan anak muda itu cukup luar biasa. Cukup banyak ya benar-benar. Dan memang hangat juga gitu kan di kalangan mahasiswa gitu ya. Makanya, membicarakan tiap itu. debat hampir setiap KPU nobar itu sesuatu yang memang saya sangat mengapresiasi. Iya. Walaupun ada upaya sosialisasi sebenarnya dari pihak penyelenggara juga, tapi masih ada saja mungkin yang harus dievaluasi ya Kang. Oke, aduh. Apa yang Akang rasain? Kan Akang tadi ngobrol juga bahwa terlibat di pilkada-pilkada yang sebelumnya. Iya. Yang membedakan Kang dengan pilkada-pilkada sebelumnya dengan pilkada yang 2 calon kemarin itu?
dinamika hari ini cukup lumayan lebih kencang ya karena tadi dua pasangan. Beda ketika pilkada kemarin. Kalau pilkada kemarin kan saya ikut terlibat juga di dua pilkada sebelumnya karena pasangannya lebih dari dua sehingga dinamikanya tidak terlalu sekencang seperti pilkada hari ini. Gitu. Kalau Akang dan yang kedua, yang kedua ya mau tidak mau ada dinamika tersendiri. Ya, jadi dulu orang tahu positioning saya di mana begitu kan. Nah ini yang pada akhirnya sebetulnya secara pribadi gitu ya, secara pribadi cukup lumayan ya dinamikanya ada bertambah gitu karena dulu saya di sebelah sana sekarang mentas gitu ya. Mentas gitu. Tapi kan itu sebuah hak politik gitu ya. Betul. Dan yang namanya dan semua warga dijamin gitu ya haknya gitu kan. Oke, dengan Akang yang mentas nih menyeberang dari yang sebelumnya gesekan apa kan? Yang Akang dapatkan tadi adik gitu kan. Yang pertama adik. Kalau Akangnya nih, aku penasaran. Saya menjadi objek bulian. Objek bully. Tapi memang saya berusaha untuk dewasa, bijaksana. Ketika saya berada di sini, saya udah minta izin terlebih dahulu. Kita minta izin. Dan ada komunikasi dulu. Ada komunikasi bahwa secara dewasa, secara gentleman. Karena tadi saya tidak terikat lagi ya, udah menjadi karena sejak 2018 saya bukan lagi kader partai, bukan lagi pengurus partai, dan ini adalah bagian dari hak saya. Tapi secara pribadi saya mempunyai kedekatan, maka saya datangin gitu kan. Dan itu secara etika ya saya sudah melakukan sebuah komunikasi. Dan pada saat itu yang mengizinkan ya Kang? Mengizinkan. Ya karena hak Akang juga betul. Bahkan saya tangkap gitu ya saya masih ingat ketika saya saya datang bahasanya sok ini medan kamu untuk belajar bahasanya. Jadi ada support juga malah ya dari sana. Sok sing Jon gitu ya, sok sing Jon iya medan jang ente untuk diajar. Kan begitu kan. Jadi memang ketika awal sih sebetulnya kita ya hari ini juga saya yakin hari ini pun ya beliau sangat bijak, sangat dewasa begitu kan. Jadi objek bulian kan? Siapa nih yang ngebulinya? Bukan beliau tapi mungkin yang lain. Karena mungkin dirasa saya dulunya awalnya dekat gitu kan. Oh ya, jadi candaan-candaan mungkin ya Kang sebenarnya itu atau kayak gimana Kang? Enggak candaan juga sih. Oke. Jadi candaan juga kan tapi serius juga nih. Itu kan sampai ya tadi tidak hanya ke saya, tidak sampai hanya ke keluarga juga ya. Tidak dampak ke adik, ke istri juga. Oh iya Kang. Ke orang tua saya juga datang. Ya lumayan lah. Lumayan juga ya Kang. Ada dinamika tersendiri lah. Nanti kita ngobrolin di belakang ini ya. Harus video off cam ngobrolnya. Seru ya ternyata memang benar kata orang kan kalau saya sendiri nggak tahu gitu ya tentang internet kayak gimana. Politik mah jahat, politik mah apa gitu. Ternyata memang ada lah ya dinamika seperti itu. Gimana tuh Kang lewat pengalaman dengan gesekan tadi yang Akang bilang gesekan terus pelajaran dari Akangnya di mana sampai kemana, pembelajaran apa Kang yang bisa ya tentu pada akhirnya ini menjadi sebuah proses pembelajaran kedewasaan ya gitu kan. Jadi bagi saya ini adalah medan bagaimana saya bisa naik level dari sisi tingkat kedewasaan untuk menghadapi yang namanya dinamika politik gitu ya. Kalau tidak ada kejadian seperti ini ya mungkin nanti ya tadi saya tidak akan berbeda, tapi dengan kejadian kemarin saya yakin ini menjadi sebuah bagian dari proses pendewasaan saya gitu. Selalu ada hikmahnya. Oke lah, keren. Jadi memang selalu di balik segala rintangan ada hikmahnya ya Kang ya. Tadi juga aku dengar Akang itu sebagai dewan pengawas dari PDAM. Sedikit kesana deh Kang, kita spoiler ya. Mungkin Akang sebagai dewan pengawas PDAM sendiri pasca kemenangan nih Bupati terpilih kita Pak Syakur dan juga Teh Putri Karlina, kira-kira apa Kang rencana yang akan dilakukan oleh PDAM sendiri Akang nih sebagai dewan pengawasnya? Kalau saya sebagai dewan pengawas sih tupoksi saya hanya dua.
Yang pertama adalah bagaimana saya memberikan pertimbangan kepada direksi dan jajarannya, dan yang kedua saya memberikan sebuah nasihat kepada jajaran semuanya. Adapun terkait dengan gonjang-ganjing PDAM hari ini yang mulai rame gitu ya, saya semuanya menyerahkan kepada Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati yang baru. Yang jelas saya berharap memang ke depan PDAM bisa bertransformasi lagi menjadi salah satu BUMD yang berkinerja dengan baik, lebih baik lagi. Kalau lihat hari ini ya ada progres dan harus bukan lagi jalan tapi harus lari. Jadi saatnya PDAM bisa bertransformasi menjadi BUMD yang sehat, berkinerja baik dan profit dengan memberikan PAD yang besar. Amin. Aduh, amin semoga ya Kang ya. Jadi ini saya kalau jahat ke Kang bisa dipareman ya cai di bumi ya. Iya, Di pareman. Nah kan yang boleh dipareman cai nanti bisa gitu ya dipareman. Sangat bisa. Sangat bisa. Hati-hati loh warginet. Hati-hati. Kang saya mah pengen ageng cai ya tolong. Enggak, ini saya nggak akan macam-macam sama Kang. Saya mah nggak akan. Aduh Kang seru banget obrolan kita hari. Tapi sebelum menutup nih Kang, boleh ada yang mau disampaikan mungkin ke teman-teman warginet di luar sana, atau Akang sendiri ada yang mau apa ya, sapa-sapa terakhir lah mungkin untuk warginet sebelum menutup podcast? Ya mungkin ini terakhir, alhamdulillah kita mungkin beberapa pekan ke depan kita akan bisa melihat ya sosok pemimpin baru, Pak Sakur dan Teh Putri, yang mungkin mari kita kawal bersama-sama agar apa yang menjadi proposal Garut Hebat itu bisa berjalan dengan baik dan Garut bisa lebih melesat menjadi Garut Hebat di bawah kepemimpinan Pak Sakur dan Teh Putri. Amin. Sekali lagi boleh dok tepuk tangan yang meriah bersama dok. Aduh, Akang terima kasih sekali lagi ya. Tolong air di rumah saya jangan dimatikan Akang ya. Julin, mah. Kalau Julin saya matiin. Ya saatnya balas dendam ya. Terima kasih sekali lagi Kang Hendro. Semoga apa yang direncanakan dan sedang profesi kedokterannya dilancarkan sampai akhir, amin ya rabbal alamin. Aku juga mengucapkan terima kasih kepada warginet yang selalu setia menonton podcast kami di Suara Garut. Jangan lupa untuk teman-teman yang punya isu-isu, fakta-fakta atau berita yang mau kami beritakan, langsung aja dihubungi ke 0811 220 335. Jangan lupa untuk di follow Instagram kami di @suaragarut.id, TikToknya juga jangan lupa di @suaragarut.id, dan jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe channel YouTube kami. Aku Salwa Apriliani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.